Oke, untuk video kali ini kita akan teruskan. Kita akan lanjutkan proses pembuatan personal web. Terakhir kita sudah bisa menjalankan personal web, terus kita juga sudah memberikan instruksi ke si agent untuk buat personal web. Terus kita sudah modifikasi beberapa kesalahan yang ditulis oleh AI agent. Oke, selanjutnya kita akan coba masukkan source code kita ini ke personal web kita ini ke Vercel ya, vercel.com. Tapi sebelumnya kita harus memasukkan source code kita ini ke GitHub, ke repository source code, yaitu di github.com. github.com ini gratis, jadi tidak perlu berlangganan. Kalau untuk personal project itu gratis. Oke, untuk kali ini saya tidak menggunakan Visual Studio Code seperti teman-teman lihat. Saya menggunakan Tray ini AI agent coding juga. Kemarin saya menggunakan Visual Studio Code, lalu menggunakan Codex untuk AI agentnya. Sekarang saya menggunakan Tray ini dikembangkan oleh ByteDance. Bisa di browsing ya, nanti bisa coba dicek. Oke, karena kita membuka projectnya di IDE atau di AI agent yang lain, kita harus memberikan semacam memberikan insight kepada si AI agent ini tentang web atau aplikasi apa yang sedang dibuka ya. Kebetulan udah saya buka dari foldernya. Nah, kita bisa berikan prompt, misalkan review source code saya dan buatkan fungsinya. Nanti si AI agent Tray ini dia akan melihat source code yang kita miliki dan akan memberikan summary ya, tergantung apa yang kita inputkan ya. Dan saya memberikan permintaan untuk review dan buatkan summary. Nah, si Tray ini dia sebenarnya menggunakan kalau Open Codex itu kan dia menggunakan GPT ya, Codex. Kalau Tray ini dia menggunakan beberapa alternatif LLM yang terkenal seperti Claude. Bisa juga menggunakan OpenAI ya, GPT juga. Nah, ini bisa kita atur LLM yang kita ingin gunakan. Seperti ini ada agentnya ya, kita bisa cek, kita bisa setting. Tapi saya selama ini sih tidak melakukan setting khusus di Tray ini. Jadi mengikuti aja apa yang diberikan atau di run atau dijalankan oleh si Tray ini ya, seperti itu. Oh ya, di sini nah di sini ada pilihan auto ini dia akan mencari, dia akan membantu kita untuk memilih AI agent premium yang paling bagus, yang
yang kualitas dan kecepatannya lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita mau mode manual, nah ini kita bisa pilih nih mau pakai LLM apa ya. Nah kalau misalkan teman-teman belum tahu tentang LLM, boleh di search di laman Google ya, apa itu LLM dan fungsinya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia bisa ada pilihannya itu Claude Sonnet ya. Claude Sonnet ini yang bagus nih, yang paling terbaru ada 4 versi 4, terus Gemini juga ada, Kimi juga, GPT-5 juga ada, DeepSeek sama Grok ya. Kalau kita biasanya saya menggunakan auto mode, jadi dia akan otomatis mencari LLM yang paling bagus gitu, performanya. Nah ini sudah selesai proses reviewnya, jadi dia akan memberikan summary seperti ini. Gambaran umum proyek adalah situs personal berbasis Next.js, app router dengan TypeScript, struktur sederhana dan presentational, satu halaman form yang merender data statis, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa coba kan, misalkan teman-teman punya website yang sudah dimiliki sebelumnya, itu juga bisa tinggal di open saja menggunakan AI agent ini. Bisa seperti kemarin menggunakan Visual Studio Code dan Codex, atau bisa juga menggunakan Try seperti ini. Nah selain dua ini sebenarnya ada juga ya, bisa pakai Windsurf atau Copilot gitu ya. Jadi beberapa pilihan ya. Nah, saat ini sih saya menggunakan 2 AI agent coding, yaitu Try dan Codex. Oke, seperti ini. Terus kalau misalkan kita nggak yakin nih dengan project yang kita punya, atau misalkan teman-teman mau clone dari GitHub gitu ya, berupa open source, dan tidak paham atau tidak mengetahui cara menjalankannya, teman-teman bisa coding saja. Nah, caranya dia akan memberikan semacam arahan ya, guide. Kebetulan saya kan menggunakan Macintosh, tapi kalau untuk yang pakai Windows juga nggak ada masalah. Jadi bisa cross platform ya, si Try ini atau si AI agent yang lain juga sama. Dia akan menyesuaikan dengan OS yang di tempat running si AI agentnya tadi. Kalau macOS, nanti dia perintah-perintahnya ya disesuaikan dengan macOS, yang mana kalau macOS itu lebih dekat dengan Linux atau Unix gitu ya. Kalau Windows, nanti dia akan menyesuaikan dengan perintah-perintah command line di Windows, atau pakai PowerShell ya istilah. Nah, di sini dia langsung membuat semacam task ya, list tugas untuk dia sendiri gitu. Jadi harap diingat bahwa AI agent ini cara kerjanya seperti kita gitu. Seperti kita sebagai manusia itu tidak bisa dalam satu waktu itu multitasking gitu ya, mengerjakan 2 pekerjaan dalam satu waktu secara simultan gitu. Jadi harus ada step by stepnya. Jadi jangan menganggap karena ini AI agent terus kita memberikan prompt yang sangat berlebihan ya.
itu malahan bisa jadi tidak optimal ya cara kerja si AI agent ini, karena dia butuh memahami konteks gitu, konteks kerjaan yang dia harus kerjakan. Dan si AI agent ini juga dia memiliki keterbatasan perintah atau teks yang bisa dikonsum. Maksudnya dikonsum itu yang bisa diproses, istilahnya itu konteks window. Jadi misal anggaplah si AI agent ini hanya bisa memproses dalam satu kali itu 1000 kata gitu ya, 1000 kata. Maka kalau misalnya kita copy paste dari sebuah website atau dari sebuah dokumen terus di copy paste ke dalam chat window-nya atau chat input melebihi 1000 kata, maka akan terpotong gitu ya. Jadi konteksnya nanti akan terpotong. Jadi sebaiknya tidak usah tidak usah banyak gitu ya yang diinstruksikan. Lebih baik itu kita memberikan instruksi step by step gitu ya, tahap demi tahap, jadi tidak perlu langsung 100% kita minta ke si AI agent. Oke, ini sudah dijalankan ternyata oleh si try ini, dan cara menjalankan sama ya seperti seperti ketika menggunakan Visual Studio Code. Oke, seperti ini, dan ini tidak ada perubahan, dan si AI agent editor try ini tidak melakukan perubahan pada source code ya. Oke, sekarang kita akan coba masukkan source code ini ke dalam source code repository GitHub. Oke, saya sudah buka GitHub-nya. Kita harus pertama-tama kita harus buat dulu repositorinya. Kita akan buat repositori baru sama web. Ini akan saya buatkan public, jadi bisa di clone oleh siapapun. Ini sementara saya akan biarkan default, jadi tidak ada pilihan di yang lain. Di namanya personal web, udah aja, sudah seperti itu. Dan kita create repository. Oke, disclaimer, kalau misalkan teman-teman belum pernah menggunakan Git, jangan khawatir. Jadi teman-teman tidak usah mengingat gitu ya, atau mempelajari perintah Git secara mendalam ya. Kalau mau coba baca juga boleh, baca-baca Git itu seperti apa sih gitu ya, background story-nya atau basic function-nya seperti apa. Tapi dengan AI agent ini teman-teman bisa langsung meminta si AI agent untuk berinteraksi dengan Git. Yang penting Gitnya terinstall dulu ya di komputernya. Tapi kalaupun misalkan tidak terinstall, itu si AI agent akan mendeteksi itu terinstall atau tidak ya, dan dia akan rekomen untuk install, minta akses gitu ya biasanya. Oke, kita copy repository URL-nya, kemudian kita kembali ke try, dan saya akan langsung meminta kita kasih prompt arahan. Sebenarnya karena ini behavior gitu ya, kalau orang Indonesia itu sopan gitu. Nah, jadi sampai ke AI agent aja sopan gitu. Nah, biasanya nggak perlu pakai tolong gitu ya. Misal kita simpan source code saya
sesuai saya ini ke repository git berikut, kita paste saja. Ini simpan sesuai saya, contoh ini. Jadi sebenarnya nggak masalah sih, dia akan langsung memahami. Nah, sudah di training dengan kata-kata atau dengan kata-kata manusia gitu ya. Repository git berikut. Oke, kita kirim dan kita tunggu. Oke, tadi kita mulai ya perlahan 11. Oke, kita tunggu sampai dia beres. Nah, seperti dilihat di layar itu dia mulai membuat perintah-perintah git seperti ini. Nah, teman-teman kalau yang belum pernah menggunakan git, sebenarnya mungkin mungkin sebelum ada AI agent seperti ini akan teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu ya, lebih dalam ya cara kerja git gitu ya. Dan itu memang butuh waktu dan butuh pemahaman khusus gitu ya si penggunaan git ini. Meskipun kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan penggunaan git, itu akan sangat nyaman untuk menyimpan sebuah project di git ya. Tapi dengan adanya AI agent coding ini, teman-teman akan sangat terbantu tidak perlu effort lebih besar untuk belajar dari nol gitu sih. Jadi teman-teman bisa sambil mempelajari sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh AI agent ini, AI agent coding ini. Misalnya contoh seperti ini, saya akan inisialisasi repo git, tambah remote, commit, dan push gitu. Nah, di sini dia menjalankan ini nih, git red parse git init gitu. Git init main ini nanti main branch, istilahnya kalau di git itu ada branching. Nah, teman-teman tinggal mengikuti saja alur yang dikerjakan oleh si AI agent ini, dan saya pikir ini bisa jadi satu referensi belajar secara langsung gitu ya, secara direct gitu, daripada teman-teman membaca dokumentasi itu. Notabene kita Indonesia tuh termasuk saya juga agak malas gitu ya untuk membaca. Nah, tapi dengan adanya AI agent ini kita terbantu juga. Oke, ini sudah sampai git push. Nah, ini git push ini dia akan mengirim source code kita ke git gitu, ke remote atau ke cloudnya git. Nah, di sini dia akan setiap selesai menjalankan kegiatan, dia akan memberikan semacam ringkasan, dan ini very helpful, sangat membantu. Kita jadi tahu apa sih yang sudah dikerjakan oleh si AI agent. Dan dia juga memberikan semacam arahan gitu ya. Contoh seperti ini ya, perintah yang bisa Anda ulangi, cek remote, gitu remote nih. Kita bisa cobain. Kita sudah menggunakan repository ini ya. Kita penasaran dong, kita harus cek juga di webnya. Dan kita refresh saja, dan sudah masuk ke web. Segitu ya. Jadi sudah sangat dimudahkan. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa sebuah aplikasi itu butuh semacam dokumentasi atau minimal
keterangan gitu ya, deskripsi dari si aplikasi ini. Jangan lupa setiap aplikasi atau web itu membutuhkan dokumentasi atau semacam deskripsi lah, agar misal kalau teman-teman misalnya mengerjakan project atau aplikasi atau web nggak sendirian gitu ya, ditemenin sama teamwork. Nah itu si dokumentasi ini sangat membantu. Bisa kalau di repository Git atau sebuah aplikasi itu akan diberikan readme.md. MD itu markdown ya, tipe dokumen ya. Nah kita bisa memberikan perintah ke si AI agent ini untuk dibuatkan semacam informasi di dalam readme agar orang lain tahu apa yang sebenarnya, agar orang tahu aplikasi ini aplikasi apa sih gitu. Seperti itu kira-kira. Biasanya kan kita males untuk membuat dokumen tadi, terus terang saya juga agak resisten kalau disuruh membuat dokumentasi ya. Jadi kalau membuat aplikasinya oke, semangat, tapi ketika membuat dokumentasi saya rasa we are on the same page. Nah kita bisa berikan perintah saja ke si AI agent. Kali ini saya akan berikan kata-kata sopan gitu ya, minta tolong gitu. Readme update readme dengan informasi personal readme dan bagaimana mencerahkannya. Oke, perintah. Oke, ini cocok misalnya teman-teman yang sangat-sangat belum pernah ngoding ya, pemrograman misalnya, itu cocok juga. Saya yakin teman-teman bisa mencobanya. Ini kelihatan dia sudah menambahkan ya ini. Terus kalau di editor file ini dia ada untuk Git ya, changes kita bisa lihat di sini. Ini yang warna hijau ini yang baru, yang warna merah ini yang lama ya. Dia ngasih informasi seperti ini: personal web ini Setiawan, situs personal sederhana berbasis Next.js bla bla bla. Itu utama halaman beranda dengan 4 section. Oke, menaktifkan bukan? Dan juga kita tidak perlu effort untuk menulis, mengarang cerita di dalam readme sendiri, bisa dibantu oleh si AI agent. Nah, bagaimana kalau ingin mengupdate? Tadi kan update ke Git ya, perubahan yang sudah dilakukan, atau karena ini ada perubahan nih, kita harus juga ke Git. Kita bisa melakukan dua cara, bisa menggunakan AI agent langsung, yang mana nanti akan memakan kuota ya, memakan kuota dari tokennya ya, AI agentnya. Kalau try ini teman-teman akan diberikan 600 kali request yang cepat. Jadi prosesnya cepat, jadi ketika ngetik perintah enter nanti dia akan langsung menjalankan, itu fast request. Tapi kalau misalnya udah habis nih 600 fast requestnya, nanti pindah ke slow request. Nah itu biasanya ada queuing.
ada queue-nya, urutan keberapa, karena yang menggunakan tray kan banyak. Saya rasa tidak hanya di Indonesia, di luar juga. Jadi nanti akan menunggu ya, ada antriannya. Atau bisa juga menggunakan fasilitas ini, fasilitas source control. Nah, di sini sudah kelihatan nih, contoh nih tadi ya, yang komit pertama ini seperti ini, dia 7 menit yang lalu, jam 11 lebih 11 malam deh. Nah, terus branch-nya di main. Nah, terus kalau kita ingin pakai metode ini, sebenarnya dia nggak akan itu apa kan ya, kita bisa generate nya juga dengan AI agent. Ini saya belum pernah coba analisa sih, kalau misalkan kita jalankan ini apa dia makan token juga, tapi coba dicek saja. Dan enaknya commit message-nya jadi lebih komprehensif gitu ya, jadi lebih jelas. Biasanya kalau kita sendiri manual itu, karena tadi ya faktor M, paling cuma update readme misalkan, tapi ini lebih jelas nih, beserta informasi apa yang dimasukkan ke dalam readme tadi. Kita tinggal tambahkan ke staging changes dan lakukan commit, lalu synchronize. Jadi kalau karena ini main branch, jadi dia akan nanya. Oke, sudah, dan kita cek apakah readme-nya berubah di sini. Yes, sudah berubah. Kalau teman-teman mau cek, bisa cek ke repository alamatnya ini ya, github.com/d personal web. Oke, langkah selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan coba masukkan ke dalam Vercel.com. Ini terus terang dulu banget saya pernah nyoba, tapi saya rasa sekarang udah berubah. Kita coba aja, tidak ada latihan dulu. Sekarang ini live gitu. Namanya sih direkam sih, di live, maksudnya live. Gimana di sekarang? Oke, kita coba sign up. Setahu saya sih ada gratisnya ini, free. Kita orang Indonesia tuh senang yang free. Oke, di sini ditambahkan baby. Oke, baby aja karena gratis. Kalau pro ini dia pro komersial. Nama saya sekarang kita akan login. Saya rasa kita akan gunakan continue with GitHub. Lalu authorize, direct ke tunggu. Ya, ini udah login sebagai melalui akun GitHub dan langsung masuk ke email. Nah, sekarang kita step berikutnya adalah teman-teman mungkin di sini harus sedikit bisa bahasa Inggris. Ini ada nggak ya bahasa Indonesia? Nanti boleh dicek aja ya. Ini tapi bahasa Inggrisnya nggak terlalu banyak ya, tapi jadi relatif aman ya. Nah, kita di sini let's build something new. Nah, kita bisa cobakan repository tadi Git. Makanya kenapa saya masukkan dulu ke Git supaya bisa langsung, dan kita cukup copy saja alamat ini masukkan ke sini, klik continue,
ini saya bodoh-bodohan aja ya, karena belum pernah coba lagi. Kayaknya dulu nggak seperti ini sih banget ya, tapi nggak dulu banget sih, masih sekitar 1 tahun 2 tahun. Nah di sini udah ada create a git repository to easily update. Repository create git repository to easily update your project. Oke lah, kita bikin dia otomatis. Repository jangan only selected, tapi hanya ini kalau misalkan nanti ada update di Git kita, nanti dia akan otomatis miring ke sini ya, ke si cursor. Dan juga untuk deployment-nya ya, deployment itu install ke web ya, install terus pasti kita create. Nah sebenarnya tadi kayaknya dia ini ya opsional sebenarnya, tapi ya udah langsung otomatis ini sih ya. Makanya tadi nggak bisa diketik manual karena harus connect dulu ke gitu. Oke, kita create ini projectnya, kita create new project and already di run use enter menu is already. Karena dia udah ya, makanya tadi kita berbulan aja kayaknya dia akan bikin personal web. Oh dia bikin baru tuh. Harusnya tadi nggak usah ya, nggak usah bikin baru. Nanti dia ini pasti di repository saya ada baru namanya web personal. Ini kita lihat kan, web personal ada personal web ini. Isinya tadi nggak perlu diisi ya di namanya scope, up scope-nya. Nah di sini udah diproses nih, dia menjalankan build. Tapi perlu diingat bahwa si Vercel ini untuk front end, setahu saya untuk front end saja. Jadi kalau misalkan berharap saya ingin aplikasi untuk backend ke database macam-macam ya, update backend gitu, database, update data lah intinya secara dinamis, atau misalkan bahkan bikin aplikasi keranjang belanja gitu ya untuk bisnis personal, itu saya rasa seingat saya sih tidak cocok di Vercel. Ini udah jadi, bisa cek continue dashboard. Ini kalau mau pakai domain, kalau misalnya kita punya domain sendiri ya, tapi kalau nggak punya itu akan diberikan oleh si Vercel. Continue ke dashboard, dan ini adalah alamat web saya. Sorry, ini domain, ini proses deployment-nya. Kita coba aktif range-nya. Oke, tapi tadi repository-nya jadi pindah, jadi nggak pakai yang personal web tapi yang
web personal. Oke, kita klik dan apakah oke dong, bisa dong men. Jadi teman-teman kalau misalnya mengikuti tutorial di awal, teman-teman sudah memiliki web sendiri ya, personal web sendiri. Nice. Tapi kalau misalkan mau pakai domain sendiri, boleh lah. Nanti kalau mau diskusi, kontak DM saya, tidak perlu bayar, di traktir aja kali. Oke, seperti ini. Jadi saya sudah punya domain namanya web personal hazel, strip hazel.persel.app. Jadi ini kalau teman-teman mau coba buka bisa, tapi ingat ini Persel ini kan gratis versinya, kita pilih yang hobi, jadi gratis. Jadi kalau misalkan kita berikan ke banyak orang, atau misalnya teman-teman itu adalah seorang public figure, bisa diakses oleh followernya yang jutaan gitu ya, juta. Nah, ini saya jamin akan down, Perselnya dia akan mati. Soalnya bukan Perselnya tapi web teman-teman, karena nanti karena gratis, jadi ini sebenarnya kayak di share gitu ya, Steam. Sudah, mungkin cukup sampai di sini. Kita sudah berhasil membuat dari scratch, buat personal web ini dari scratch menggunakan AI agent coding, kemudian melakukan perubahan kita melakukan manual, dan perubahan yang sifatnya minor. Seingat ya, sebelumnya namanya bukan Denny Setiawan tapi Denise Setiawan gitu ya. Jadi salah sessionnya di AI agent ini, dia kenal kali. Dan sudah mengubah ininya ya, mengubah kontak. Sudah, dan step malam ini kita sudah memasukkan ke Git repository ya. Asalnya ke sini, tapi tadi saya salah step, jadi ada dua nih. Ini boleh dipakai salah satu, bebas. Dan selanjutnya kita deploy, kita publish ke persel.app. Sorry, tadi di awal saya nyebutnya persel.app. Oke, itu saja mungkin recapnya. Nanti kita akan coba lagi. Mungkin kita akan coba dengan metode lain, karena sekarang ini hanya frontend saja, tidak dinamis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau update, itu cukup edit dari source code, lalu di push lagi ke gitnya ya, di publish lagi ke git, nanti dia akan deploy ke Persel itu saja. Untuk website personal page seperti ini sih saya rasa cukup ya, tidak perlu menggunakan backend. Tapi di berikutnya kita akan coba bagaimana menerapkan backend juga, dan bagaimana caranya supaya ngetesan kita bisa running di lokal tapi menggunakan Docker. Ini ilmu baru, itu yang belum pernah pakai ya, bagaimana develop sebuah aplikasi biar tidak dependen dengan OS tertentu gitu. Oke, itu saja mungkin. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.